senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali dalam program Items Informasi ke teman-teman milenial. Sama Nuka Azita di sini yang nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Wah milenials, kabar kalian kayak gimana nih hari ini? Mudah-mudahan kalian semangat ya sambil nonton Items, ya kan? Nuka akan beri kalian informasi-informasi yang pastinya menarik, terus bisa nambah wawasan kalian juga gitu. Kalian nonton Nuka bisa sambil aktivitas juga nih. Ya seperti biasa 30 menit ke depan Nuka akan membawakan informasi-informasi ya menarik buat kalian, dan kali ini datangnya dari kota Gresik nih. Kita mau jalan-jalan virtual dulu. Tenang, nanti habis ini siapa tahu kalian bisa benar-benar jalan-jalan ke kota Gresik ya. Ngomong-ngomong soal kota Gresik millennials, kalian harus tahu nih, kota ini terkenal banget sebagai kota wali. Nah, hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang memang berkenaan dengan peranan dan juga keberadaan para wali yang makamnya ini banyak banget ditemukan di Kabupaten Gresik, yaitu ada Sunan Giri dan juga ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, karena kita lagi liburan virtual, yaudah Nuka akan ajak kalian jalan-jalan ke kota wali yang ada di Gresik. Kalian udah siap? Nanti kita bahas satu-satu nih. Yang pertama, ini ada Situs Lasem. Wah, Situs Lasem tuh apa sih? Nah, Situs Lasem ini terletaknya di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Gresik. Jadi situs ini merupakan peninggalan era Majapahit sekitar kurang lebih abad ke-13 ya. Dan ini berupa struktur atau bekas bangunan yang diyakini sebagai bekas bangunan kantor pengelolaan pajak pada masa zaman Majapahit nih. Dan di area ini juga terdapat nih ada beberapa makam pengikut atau keluarga Mbah Jack dan juga petilasan Joko Tingkir. Kayaknya sering dengar ya, dulu ada serial drama Joko Tingkir. Nah ini dia. Dan keunikan dari situs ini adalah adanya relief pada dinding struktur yang berupa guratan gambar yang menyerupai tokoh pewayangan Jawa, yang kalau menurut juru kunci situs bahwa relief tersebut bercerita tentang kehidupan pada masa itu. Gitu guys, itu yang pertama. Nuka masih punya lagi yang lainnya. Yang berikutnya ini ada Kampung Kemasan. Jadi kalau Kampung Kemasan ini merupakan perkampungan yang terdapat beberapa bangunan rumah kuno dengan gaya arsitektur Eropa dan Cina. Tapi nama Kemasan ini konon bermula pada keberadaan seorang pengrajin emas yang bernama Bakliong nih. Karena kualitas hasil kerajinannya yang bagus, jadi orang banyak nih yang memesan perhiasan kepada beliau. Nah, lama-kelamaan kampung tempat pengrajin emas ini akhirnya disebut sebagai Kampung Kemasan. Ya, bukan kemasan bungkus gitu ya, ternyata karena menghasilkan atau pengrajin emas ya milenial. Dan gaya arsitektur Eropa ini juga dapat dilihat pada pilar-pilar penyangga atap, jendela dan juga pintu relatif besar, serta ada ornamen pada dinding dan juga pilaster nih. Sedangkan gaya arsitektur Cina dapat kalian lihat pada atap dan juga pemakaian warna serba merah. Saat ini beberapa bangunan rumah tersebut juga masih terawat sangat baik karena memang masih ditempati sebagai rumah tinggal, dan pada bagian atas atau lantai 2-nya ini beberapa masih dimanfaatkan untuk budidaya burung walet. Wah menarik ya, rumah tapi di atasnya bisa buat usaha juga nih gitu. Selanjutnya ini ada Bukit Surowiti, namanya lucu ya, Surowiti gitu. Tapi tempat ini memiliki daya tarik yang menjadi tempat wisata yang memiliki tempat yang sangat luas gitu. Ada beberapa wisatawan yang memanfaatkan tempat ini sebagai outbound land, terus wall climbing, perkemahan, pramuka, dan juga masih banyak kegiatan outdoor lainnya yang bisa dilakukan di sini. Jadi selain pesona alam perbukitannya yang memang mempesona sekali, Surowiti ini juga menawarkan pesona mistis bagi orang-orang yang menekuni ilmu kebatinan. Karena di puncak bukit tersebut terdapat petilasan Sunan Kalijaga yang konon ini tuh tempat yang merupakan tempat di mana beliau melatih dan mengembangkan ilmu kewaliannya dan melakukan syiar agama Islam di desa Surowiti dan juga sekitarnya. Dan di bagian timur petilasan tersebut juga terdapat nih sebuah goa yang dikenal dengan Goa Langsih. Wah, jadi berdekatan ya tempat-tempatnya gitu. Oke, itu kan tadi ada Goa Langsih. Sekarang kita bahas nih, Goa Langsih ini apa sih dan bagaimana sejarahnya? Jadi kalau Goa Langsih ini konon adalah salah satu tempat
yang dipakai oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk menempa dirinya setelah diangkat murid oleh Sunan Bonang. Nah, Goa Langsi ini juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah oleh para wali dalam merumuskan strategi dakwahnya mereka dan juga pembinaan untuk umat-umat Islam kala itu ya. Dan milenial, secara tampilan fisiknya goa ini memang cukup menarik nih karena sekilas hanya tampak menyerupai cerukan aja, bahkan untuk masuk ke dalamnya diperlukan upaya yang bisa dibilang cukup menantang adrenalin karena memang letaknya yang ada di puncak Bukit Surawiti gitu kan. Dan tempat ini menjadi favorit banget untuk para wisatawan, khususnya para pecinta alam ya, untuk bisa melakukan pendakian. Jadi selain Goa Langsi, di lokasi ini juga terdapat petilasan Sunan Kalijaga yang juga tidak pernah sepi akan wisatawan yang berziarah ke sana. Oke, kita lanjut lagi. Tempat wisata selanjutnya yang ada di Gresik, ini ada Bukit Larangan Panceng ya. Jadi bukit tersebut ini sudah menjadi salah satu destinasi tersembunyi yang ada di Kabupaten Gresik nih. Dan bukit ini memang jarang banget dikunjungi oleh wisatawan. Kenapa ya? Tapi kalau bagi kalian yang suka kegiatan perkemahan mungkin bisa datang nih dan merasakan bagaimana mungkin ya sensasinya berkemah di lokasi tersebut. Jadi bukit ini memiliki pemandangan yang sangat indah dari bukit dan Anda juga bisa menikmati dedaunan ya kan atau tanaman hijau yang memang tumbuh mengelilingi bukit tersebut gitu. Jadi bisa buat healing kalian juga kayaknya ya. Oke, selanjutnya ada tempat wisata apa lagi? Ini ada yang namanya Selotirtogiri. Nah, millennials, kalau Selotirtogiri atau lebih dikenal dengan Setigi, ini adalah salah satu daya tarik wisata baru yang ada di Desa Dekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik. Daya tarik wisata ini memang menyajikan keindahan panorama alam perbukitan kapur dengan berbagai bentuk goa dan juga cerukan yang dihasilkan dari aktivitas penambangan beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi meskipun memang ya daya tarik wisata ini masih tergolong baru dan masih dalam proses pengembangan, tapi ini udah banyak nih wisatawan yang ternyata berkunjung ke tempat ini. Jadi memang daya tarik wisata ini dikembangkan secara maksimal, maka tidak menutup kemungkinan kedepannya ini nanti akan menjadi sebuah daya tarik wisata atau bahkan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Gresik maupun di Jawa Timur. Wah, itu masih ada beberapa lagi. Kalau tadi bilang Sunan Kalijaga, ini kalau kalian bisa berkunjung ke tempat-tempat yang tadi Nuke sebutin, ini bisa banget nih menjadi wisata sejarah untuk kalian. Mungkin kalian akan mencari tahu bagaimana Sunan Kalijaga awalnya, bagaimana Sunan Kalijaga menyiarkan agama Islam di Gresik atau mungkin di sekitarnya, bagaimana dia menempa ilmu bahkan sampai bisa menjadi tadi murid dari Sunan Bonang ya kan. Nah ini bisa banget nih, jadi menjadi salah satu pilihan kalian bisa berkunjung ke Gresik karena memang banyak banget sejarah yang bisa kalian gali dari kota tersebut. Dan masih banyak lagi mungkin ya yang masih bisa kita gali nih, wisata-wisata apa aja sih yang ada di Gresik. Mungkin fakta-fakta menarik juga tentang kota Gresik. Nah kalian jangan kemana-mana karena Nuka akan balik lagi untuk memberi tahu kalian informasi seputar Gresik. Tapi kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman millennials. Hai millennials, ya kita balik lagi ya, masih di Items Informasi ke teman-teman millennials. Dan masih sama Nuka Azita di sini yang masih setia nemenin kalian semua yang mungkin lagi beraktivitas ya kan. Jadi sambil dengerin Nuka kasih informasi yang menarik buat kalian, pastinya masih tentang kota Gresik. Kalau tadi kan sebelumnya Nuka udah spill ya, gimana sih wisata-wisata di kota Gresik yang mungkin bisa kalian kunjungi. Mungkin kalian mau healing, mau liburan bersama keluarga, sama teman, kerabat, bisa banget. Tapi memang menariknya ya, di kota Gresik ini banyak banget wisata sejarah yang bisa kita kunjungi nih. Kayak tadi kan napak tilas dari Sunan Kalijaga, bagaimana dia dulu menyiarkan agama Islam di kota Gresik dan sekitarnya. Oke, sekarang kita mau bahas yang lain lagi dari kota Gresik. Ini kita mau bahas mungkin ada salah satu tarian khas kota Gresik, ini ada namanya tarian Rancang Kapti. Rancang Kapti ya. Nah jadi Rancang Kapti ini diambil dari nama putri ketiga Sunan Giri yakni Rancang Kapti. Nah dikisahkan dalam sebuah kisah, ini memang suluk tembang Raras atau Serat Centini, Sunan Giri ini pernah dikalahkan oleh Pangeran Pekik. Kemudian Rancang Kapti melakukan perjalanan deh tuh ya.
tentang syariat agama Islam. Jadi sambil menyiarkan nih syariat agama Islam pada saat itu. Di mana pada tarian ini membahas tentang wudhu, sholat, dan juga pengetahuan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarian ini juga pernah dipertontonkan langsung ya di depan Presiden Republik Indonesia, yaitu ada Bapak Joko Widodo dan juga Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Nah, tarian Rancang Kapti ini termasuk dalam 10 besar di Festival Tari Jawa Timur. Wah, ini keren banget sih, karena kalau berbicara tentang tarian, memang di setiap tarian ini memiliki filosofinya masing-masing ya. Tapi untuk Rancang Kapti ini, Nuka nggak kepikiran gitu kalau ini tuh ternyata gerakan tariannya diambil dari gerakan wudhu, bahkan sholat gitu loh. Jadi ini benar-benar mengandung unsur waktu itu mungkin mereka untuk menyebarkan agama Islam di daerah Gresik dan selainnya lagi. Jadi ini luar biasa filosofinya ya gitu. Oke, selanjutnya ada tarian berikut, itu namanya tari pencak macan. Serem banget gak sih? Udah pencak, macan lagi kan? Jadi memang ini tarian atau seni tari khas Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang memang masih ada sampai saat ini ya millennials, dan masih berkembang pesat nih, yakni ada tarian pencak macan. Jadi kalau tarian pencak macan ini dulunya adalah salah satu gabungan antara seni bela diri atau yang lebih kita kenal dengan istilah pencak silat yang kemudian dibentuk nih oleh Miyadi, yakni ketuanya. Yang sampai sekarang memang masih memiliki banyak murid yang dilatihnya. Berarti kalau kalian penasaran tentang pencak macan ini, masih bisa nih kalau kalian mau gitu ya belajar, karena memang pencak macan ini gerakan aslinya tuh kayak gerakan pencak silat gitu. Jadi kayaknya bebas deh, gak hanya orang Gresik kalau yang mau belajar tentang pencak macan, kayaknya kita semua juga boleh belajar gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada tari Tayung Raci. Dari tadi tuh MSD, kayak nama-nama tariannya ini nih kayaknya unik-unik gitu dong. Nah, kalau tarian Tayung Raci ini berasal dari Sidayu nih, Desa Raci Kulon, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Adapun memang kisahnya tersebut diambil dari senopati yang gagal saat itu ya pada masa penjajahan millennials. Jadi tarian ini selalu ditampilkan oleh 21 orang penari yang sesuai seperti layaknya prajurit dengan senjata-senjata tempo dulu yang lengkap. Menarik banget deh, soalnya gimana ya tarian tapi mereka bawa senjata gitu kan. Ini layak banget deh untuk kalian tonton gitu. Dan adapun senjata-senjata tersebut ini bisa berupa pedang, terus keris, tombak, golok, dan masih banyak lainnya. Dan untuk alat musiknya tersebut juga menggunakan alat-alat bersejarah nih. Ada alat-alat tradisional yang sampai saat ini memang masih digunakan ya. Seperti alat tradisional jidur, terus ada kentung, ada gendang sambil menyesuaikan si penari yang nanti lagi menarikan itu. Nah, ada juga yang menjadi peran Demang Sindupati. Demang Sindupati ini maksudnya yang sedang naik kuda yang berwarna putih dan dilengkapi dengan prajurit pengawalnya. Keren ya, tarian-tariannya tuh kayak dari tadi tuh berbeda-beda gitu setiap nama dan memiliki ciri khasnya masing-masing, filosofinya masing-masing gitu. Jadi memang banyak tarian di Gresik ini guys, gak hanya 1, 2 tapi banyak. Nah, kita masih punya lagi tarian lainnya, yaitu ada tari Zafin Mandiling. Nah, tari Zafin Mandiling nih, ini berasal dari Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jadi tarian ini tuh udah masuk ke dalam tarian khas Kabupaten Gresik ya, karena memang perannya yang sangat menarik. Tarian ini dulunya ditampilkan di kerajaan-kerajaan atau di sebuah istana khusus oleh para raja-raja pada abad ke-16. Dan untuk alat musik itu sendiri, yaitu ini berupa jenis alat-alat musik dari Arab ya guys ya. Karena memang pada zaman dulu tarian ini dibawa oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari Arab. Yang tujuannya saat itu adalah selain untuk berdagang, tapi juga untuk menyebarkan ajaran agama Islam ya di daerah Gresik gitu. Nah, jadi memang banyak, ada beberapa tadi ya kita sebut tarian yang memang filosofinya untuk menyebarkan syiar agama Islam saat itu ya mungkin, dan kita tahu sampai sekarang akhirnya Gresik menjadi salah satu kota dengan kota khas para wali. Nah, karena memang banyak banget nih mereka menyebarkannya mulai dari tarian bahkan sampai ke dakwah. Oke, Nuka masih punya lagi tarian berikutnya. Ini ada namanya Tari Kridaning Lenggis. Nah, gambaran tentang perjuangan pahlawan-pahlawan Gresik dalam memperebutkan kemerdekaan di sekitar Bukit Lenggis dengan semangat nih berkobar dan berapi-api untuk menghalau musuh sampai titik darah penghabisan. Jadi tarian ini tuh
menggambarkan itu ya. Zaman dulu tuh kita melawan penjajah seperti apa, mungkin menyiarkan kebaikan seperti apa, dituangkan dalam tarian tersebut. Oke, selanjutnya Nuka masih punya tarian lagi yang asalnya dari Gresik. Ini ada namanya tari damar kurung nih. Nah, damar kurung sebenarnya bukanlah tarian ya guys, tapi melainkan sebutan untuk lampu khas Gresik ternyata. Jadi munculnya tarian damar kurung ini tuh merupakan aspirasi nih untuk melestarikan kesenian lentera damar kurung. Nah, buah karya seniman asal Gresik almarhum Mbah Mas Mundari ini, dan hal ini tuh untuk menunjukkan banget nih keceriaan anak-anak sampai orang tua ketika nantinya bermain damar kurung. Jadi tarian ini memang bisa dibilang tergolong baru ya, karena memang muncul pertama kali di tahun 2013 silam. Masih baru banget, beda dengan tarian-tarian sebelumnya memang yang adanya udah dari zaman dulu ya millennials. Tapi setelah itu banyak banget nih siswa sekolah yang membawakan tarian ini terutama untuk membuka sebuah acara atau menyambut gitu ya kan. Menyambut tamu-tamu biasanya, dan biasanya acara-acara resmi bisa disambut juga dengan tarian ini. Gimana akhirnya kalau kalian memilih untuk belajar tarian yang mana dulu nih? Kalau Nuko kayaknya tarian yang tadi di awal tuh, karena belajar tarian dengan filosofi gerakan dari gerakan wudhu bahkan sampai gerakan sholat juga diajarkan di sini. Kayaknya menarik ya, seperti apa sih dari gerakan satu ke gerakan lain kalau di blend bagusnya tuh kayak gimana gitu. Jadi penasaran, pengen deh kalau masih ada mungkin bisa belajar ya kalian juga nih, biar kita tuh nggak lupa sama budaya kita gitu, apalagi khususnya di kota Gresik. Ini luar biasa loh, karena biasanya satu daerah memiliki tarian khas hanya satu, dua, ini tapi banyak banget loh di Gresik. Dan ini luar biasa karena memang ternyata syiar agama di sana cukup kental gitu, karena memang kita bisa lihat kan wisata sejarahnya aja tadi yang di segmen 1 Nuko sebut luar biasa banyak, dan kalian bisa belajar dari situ gitu. Dan kira-kira ada keindahan apa lagi atau keunikan apa lagi dari kota Gresik? Nah, Nuko akan baginya tapi nanti di segmen berikutnya ya. Kalau sekarang kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, kalian harus tetap di Items Informasi ke teman-teman millennials. Ya, kita balik lagi masih di Items Informasi ke teman-teman millennials, dan masih sama Nuka Azuta di sini ya. Yang pastinya masih ngasih tahu kalian informasi terkait kota Gresik. Kalau di segmen awal tadi Nuka udah menyampaikan informasi tentang wisata-wisata apa aja sih yang bisa kalian kunjungi kalau kalian lagi berwisata di kota Gresik ya kan. Tapi sih kebanyakan tadi di sana tempat-tempat wisata sejarah yang banyak ya, karena kita bisa melihat nih napak tilas dari Sunan Kalijaga yang ada di sana. Terus masuk segmen 2, tadi Nuko udah kasih kalian informasi seputar hal-hal menarik lainnya tentang Gresik gitu kan. Nah kalau sekarang nggak afdol nih, kalau kita ke kota Gresik tadi tariannya udah, wisatanya udah, kalau kalian nggak mencicipi makanan khas kota Gresik Jawa Timur. Udah mulai lapar? Sama Nuka juga lapar nih. Kalau kita bahas kuliner kayaknya udah ngebayangin ya, nggak asik nih kayaknya kalau virtual gitu kan. Harus langsung nih kayaknya nanti kita ke kota Gresiknya. Tapi tahan dulu, Nuka kasih tahu dulu satu-satu. Jadi kalau pas nanti kalian ke kota Gresik nggak bingung lagi mau cari makanan apa. Nah yang pertama ini ada nasi krawu ya millennials. Nah kalau kata krawu sendiri ini sebenarnya berasal dari kata kerawukan yang artinya diambil dengan jari tangan atau kerawuk gitu kan. Nah makanan ini disajikan dengan daun pisang dan diambilkan oleh sang pembuat dengan jari-jari tangannya. Dan untuk menikmatinya disarankan untuk menggunakan tangan juga kayak gini. Jadi biar afdol gitu ya, bukan pakai sendok atau garpu. Jadi kayak kalau makan gitu kan lebih afdol pakai daun pisang gitu kan. Aduh enak banget tuh. Dan makanan ini terdiri dari nasi putih pulen dengan nantinya lauknya nih ada sauran daging sapi yang dimasak agak pedas dengan kadar minyak yang tinggi. Nah biar lengkap kalian bisa tambahkan dengan semur babat nih gitu, maupun dengan semur ikan bandeng biasanya di sana ciri khasnya yang nantinya dicampur dengan tahu serta kentang. Suiran daging dimasak agak pedas dan agak berminyak. Aduh itu juicy banget sih pasti ya, kebayang banget gak sih guys? Aku lapar. Makannya pakai daun pisang, pakai tangan gitu kan. Siang-siang plus es teh manis. Waduh itu enak banget sih udah. Oke selanjutnya kita ke kopi nih. Nah di sana di Gresik juga punya kopi khasnya Gresik. Ini namanya kopi kasar.
Tenang, ini nggak kasar kok, tapi ya namanya aja kasar. Jadi penyajian kopi khas Gresik ini terbilang unik karena serbuk kopi yang kasar nantinya akan ditempatkan ke dalam gelas lalu dituang dengan air mendidih. Nah, serbuk kopi yang bertekstur kasar ini nantinya akan naik nih menyembul ke permukaan gelas kalian ya. Rasanya nih memang ciri khasnya pahit dan ada sedikit asamnya gitu. Justru ini yang menjadi sensasi menikmati kopi yang berlumur ampas di sekeliling mulut. Jadi kayaknya ini agak effort ya, agak usaha buat kalian ya. Karena jangan sampai ampasnya masuk ke dalam kalian banyak-banyak gitu. Jadi kopi kasar ini tidak bisa langsung dinikmati, melainkan harus kita aduk dulu terlebih dahulu, terus sisihkan dulu ampasnya dengan yang terapung tadi di atas permukaan gelas dengan sendok yang disediakan. Jadi bagi kalian yang tidak terlalu suka kopi, kayaknya memang kalian dapat menambahkan bubuk susu atau bubuk krim di atas kopi. Mungkin takutnya kan terlalu strong rasa pahit dan asamnya ya. Biasanya kalau kopi tubruk seperti ini kalian memang nggak bisa langsung minum guys. Jadi harus didiamkan dulu biar mengendap ampasnya. Jadi kalian bukan minum ampas, tapi memang nanti kalian akhirnya minum kopi gitu. Oke, selanjutnya ada kuliner lain dengan nama pudak nih. Apa ya pudak? Berupa minuman kah? Apa makanan? Nah, jadi pudak itu adalah makanan guys. Ini tuh kue khas kota Gresik, Jawa Timur, Indonesia pastinya ya. Dan makanan ini terbuat dari bahan tepung beras dicampur dengan gula pasir atau gula Jawa dan dicampur juga dengan santan kelapa nih. Nantinya yang akan dimasukkan dalam kemasan yang terbuat dari bahan yang disebut ope atau pelepah daun pinang. Jadi nanti dibungkusnya pakai pelepah daun pinang tersebut. Nah, kue pudak ini merupakan jajanan yang kaya kalori dan juga cukup mengenyangkan ya bagi kalian mungkin yang belum makan apapun, makan kue pudak ini juga akan kenyang gitu. Di samping itu, kue ini bisa bertahan selama 3 hari bila diangin-anginkan. Konon kue ini tuh katanya dibuatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gresik yang saat itu bermata pencarian sebagai seorang pedagang. Yang cenderung biasanya kalau pedagang kan bisa berpergian jauh gitu. Jadi memang akhirnya disediakanlah makanan ini gitu. Mungkin untuk menahan rasa lapar jalan saat berdagang gitu kali ya. Oke. Selanjutnya kita beralih lagi, ini Nuka masih punya informasi kuliner lainnya yang bisa Nuka kasih ke kalian. Ini ada nama kuliner namanya Sego Romo. Nah, Sego Romo ini namanya ini diambil dari desa asal kuliner tempat tersebut, yaitu namanya memang Desa Romo gitu di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebagian orang Gresik ini biasanya menyebut bubur Romo gitu loh, bukan Sego Romo tapi bubur. Nah, disebut demikian karena memang bentuk atau teksturnya memang mirip dengan bubur. Jadi agak-agak lembek gitu ya guys, kalau nasi kan pulen gitu. Nah, ini bubur, jadi mereka nyebutnya bubur Romo. Tapi namanya sebenarnya Sego Romo. Nah, ini punya karakter yang berbeda nih dengan makanan khas lain dari Gresik lainnya ya. Makanan ini biasanya disajikan di atas wadah dari daun pisang yang disebut takir, yang dituangi nanti ada sayur dan kerupuk dan diberi bubur berwarna kuning yang disebut dengan romo. Nah, di bagian atasnya nantinya akan ditaburi koya yang terbuat dari parutan kelapa goreng yang juga dicampuri sambal. Kebayang nggak rasanya gurihnya kayak apa, terus ada pedesnya ya kan, yang bercampur dari rasa bubur yang dominan memang ada rasa rempah-rempahnya ini gitu. Aduh, kayaknya kebayang ya kalau ke Gresik nih banyak makanan yang harus dicoba termasuk Sego Romo ini ya guys gitu. Lalu ada apa lagi kak gitu, masih ada lagi nggak kulinernya? Masih ada kuliner dari khas kota Gresik. Jadi kalau kalian ke Gresik nggak ketakutan, kelaparan karena banyak banget menu-menu makanan kuliner yang bisa kalian makan. Satu lagi nih, ada lagi nih namanya jubung. Kok lucu ya namanya jubung ya. Jubung ini ternyata jajanan guys, tapi mirip dengan jenang yang terbuat dari ketan hitam yang ditaburi wejan gitu di atasnya. Nah, biasanya jubung ini ditempatkan dalam jubung atau selongsong warna putih kecoklatan yang terbuat dari pohon pinang. Jadi wadahnya ini namanya jubung itu. Makanya makanan ini dinamakan jubung ya millennials. Dan kalau kita lihat dari proses awal, pembuatan jubung sendiri memerlukan waktu sedikitnya 24 jam. Mulai dari merendam ketan, menggiling, terus memasak sampai membungkusnya. Nah, jadi ciri khas bungkusan jubung ini adalah daun pinang muda yang dililit mirip gelas mini. Oh iya nanti dipanjangin gitu guys gitu. Nah, memang warga setempat nih mengenal daun pinang ini dengan nama ope biasanya ya. Nah, ope ini membeli daun pinang muda
kalian bisa membelinya tuh yang muda-muda gitu loh gitu. Dan bungkus daun pinang ini akan menambah citra rasa jubung tersebut sebagai cemilan tradisional. Wah, menarik ya. Daun pinang ini kayaknya banyak tadi ya dijadikan alas untuk membungkus makanan khas Kota Gresik gitu. Oh, masih ada lagi? Masih ada lagi guys, ternyata ya kuliner khas Kota Gresik. Dan selanjutnya ini ada otak-otak bandeng nih. Nah, kalau otak-otak bandeng ini merupakan makanan khas Gresik yang wajib banget kalian cicipi selain nasi kerawu dan juga pudak. Jadi salah satu otak-otak bandeng Gresik yang terkenal ini adalah buatan Ibu Muzanah. Bu Muzanah ya, kalian bisa hafal ini, Bu Muzanah yang berdiri sejak tahun 1969. Jadi kalau dalam sehari biasanya nih otak-otak bandeng Bu Muzanah ini diproduksi sebanyak 150 ekor. Dan proses pembuatan otak-otak bandeng ini akan memakan waktu kurang lebih 3 jam guys. Pembuatannya udah cukup lama ya. Dan otak-otak bandeng ini bisa bertahan sampai 2 hari. Ini dikarenakan memang otak-otak tersebut tidak memakai bahan pengawet. Nah kalau buat jadi oleh-oleh kayaknya harus pikir dulu ya, harus langsung dimakan. Tapi kayaknya enggak deh, riskan gitu kalau buat oleh-oleh. Tapi kalau dimasukkan ke dalam lemari es atau kulkas mungkin bisa bertahan sampai 5 hari, sampai 1 minggu. Oh berarti kalau buat oleh-oleh kalian sebelum pulang dari Gresik baru beli gitu. Jadinya nanti sampai di rumah kalian langsung masukin kulkas dulu gitu. Jadi bisa bertahan sampai 5 hari sampai seminggu. Asal jangan ditaruh di luar suhu kulkas mungkin ya. Akan cepet basi kalau kayak gitu. Nah itu tadi beberapa kuliner yang ada di Kota Gresik yang bisa kalian nikmati kalau kalian nanti akan berkunjung ke Kota Gresik, Jawa Timur. Jadi di Kota Gresik kalian gak hanya dapat kuliner, wisata sejarah iya, bahkan kalian bisa belajar tari-tarian khas Kota Gresik yang tadi Nuko udah spill banyak sekali ya. Gak hanya 1 atau 2 tarian khusus khas Kota Gresik tapi punya banyak dan filosofinya itu loh yang menarik dari setiap gerakan dan juga tarian. Gimana? Kalian seru banget ya kayaknya kita membahas Kota Gresik. Sebenarnya sih masih banyak yang masih bisa kita bahas dari Kota Gresik. Ya nggak mungkin cukup tapi waktunya 30 menit dan ini aja nggak terasa Nuko udah 30 menit nemenin kalian semua ya, mungkin sambil beraktivitas di sana. Dan untuk kalian Nuko himbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Terus jangan lupa membawa hand sanitizer atau cuci tangan dengan air mengalir. Menjaga jarak juga harus tetap ya kan. Terus menghindari kerumunan kalau memang kerumunannya terlalu ramai dan juga mengurangi mobilitas kalian karena memang kita masih ada di pandemi COVID-19. Kalau kayak gitu kayaknya Nuko harus akhiri dulu episode kali ini ya. Nuko Azita pamit undur diri millennials. Kita ketemu lagi di next episode dari Items Informasi ke teman-teman millennials. Pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nuko pamit, bye!